Ya, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan dosen, peneliti, mahasiswa, serta hadirin sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Aninditawati. Saya dari Meira Visi Persada. Baik, hari ini kita hadir dalam webinar series 31 dengan tema mengenal impact faktor dan strategi peningkatan citasi karya ilmiah yang diselenggarakan pada Sabtu 4 Oktober 2025. Acara ini tentunya sangat relevan bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan kualitas publikasi ilmiah dan reputasi akademik. Sebelumnya saya perkenalkan untuk narasumber yang pertama, itu Ibu Heni Noviani SEMM GDMS. Beliau merupakan dosen dan sekretaris prodi D4 Bisnis Digital di Universitas Sali Al-Aitam serta pernah menjabat di berbagai posisi akademik di universitas lain. Bidang keahlian beliau antara lain manajemen pemasaran, marketing digital, strategi bisnis, hingga technopreneurship. Selain itu, Bu Heni juga aktif dalam penelitian dan publikasi yang berkaitan dengan service quality, digital marketing, dan customer engagement. Untuk pembicara kedua, yaitu Ibu Lila Puji Lestari, SPD MSI. Beliau merupakan dosen prodi teknik mesin dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Dengan latar pendidikan di kimia, beliau beliau fokus riset di bidang kimia dan ilmu hayat, serta aktif menulis di jurnal bereputasi internasional. Beliau juga sangat produktif untuk menulis buku ber-ISBN, mulai dari bidang kimia, pendidikan, hingga ekonomi kreatif. Selain itu, beliau juga pengalaman praktis bagaimana strategi publikasi bisa meningkatkan jumlah citasi karya ilmiah. Baik, untuk kita langsung mulai saja untuk pembicara pertama. Ibu Heni Noviani SEMM JDMS, kami persilahkan. Apakah sudah terlihat untuk PPT? Ya, Baik, sudah ada silakan. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mbak Moderator yang sudah memberikan saya kesempatan yang kali ini gitu. Memang tiap ini juga insya Allah kita selalu berbagi dan pada hari ini juga saya diperkenankan untuk em, memberikan memberikan berbagi ilmu untuk webinar kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, moderator, dan para dosen, para peneliti, mahasiswa, dan seluruh peserta yang mengikuti webinar kali ini. Dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya, maka kita dapat berkumpul kembali dengan kegiatan webinar series ke-31 dengan judul mengenal impact factor dan cara meningkatkan citasi karya ilmiah. Tentunya saya akan memberikan eh, insight untuk dapat menembus dunia ilmiah dengan impact factor dan optimalisasi citasi karya. Jadi, pada saat ini, di tengah tuntutan dari publikasi ilmiah yang memang semakin tinggi, pemahaman untuk impact factor dan optimalisasi citasi karya ini tentunya dibutuhkan teknis-teknis dan ini pun sudah menjadi bagian dari strategi untuk membangun reputasi ilmiah dan kontribusi akademik. Jadi kegiatan pagi ini bertujuan untuk memperluas wawasan, kita dapat mengenal pentingnya dari impact factor ini di dalam dunia akademik dan bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan citasi karya ilmiah agar eh, karya ilmiah kita ini lebih memiliki pengaruh yang lebih luas lagi dan semoga kegiatan ini menjadi ruang ilmiah untuk kita dapat berbagi dan menjadi inspirasi
serta eh, dapat kita ikuti dengan antusias dan memberikan manfaat serta inspirasi untuk peningkatan kualitas kepentingan penelitian kita. Next, Mbak. Baik, saya hanya eh, mengingatkan kembali bahwa kita itu bersinggungan selalu dengan publikasi ilmiah, di mana publikasi ilmiah ini merupakan eh, proses puncak dari perjalanan akademik yang memang eh, akan disebarkan kepada halayak luas untuk dipelajari, dikritisi, dan dikembangkan lebih lanjut. Next, Mbak. Nah, di sini sudah saya sampaikan ketika web series ke-29 mengapa penting untuk publikasi ini karena memang publikasi ini bentuk dari legitimasi ilmiah eh, sebagai wujud eksistensi dan kontribusi serta menjadi jalan untuk membangun reputasi dan kolaborasi. Next. Di sini ada jenis-jenis publikasi, di mana publikasi ini sebagai artikel jurnal ilmiah, proceeding, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, publikasi ilmiah, dan repositori. Next. Baik, di dalam kegiatan pagi ini, saya membuatkan outline-nya yaitu memahami konsep impact factor, yang kedua menilai kelebihan dan batasan impact factor, yang ketiga indikator alternatif lainnya, yang keempat strategi praktis untuk meningkatkan citasi artikel dan contoh terapan untuk analisis artikel. Next. Baik, masuk ke dalam materi inti di mana eh, kita harus mengetahui bahwa dunia akademik dan penelitian itu juga publikasi ilmiah ini merupakan sarana utama dalam menyebarluaskan eh, pengetahuan, temuan, dan kontribusi untuk tentunya penelitian yang intelektual. Namun, ketika semua itu meningkat jumlah publikasinya, ini dibutuhkan alat ukur untuk bisa menilai bagaimana kualitas dan dampak dari karya-karya ilmiah tersebut. Nah, salah satu metrik yang memang paling dikenal dan memang sering digunakan itu adalah impact factor. Jadi, eh, dalam dunia akademik yang modern ini, publikasi ilmiah juga menjadi indikator utama dari kontribusi seorang peneliti. Namun, seiring dan semakin meningkatnya jumlah publikasi untuk tiap tahunnya, nah kebutuhan akan alat evaluasi yang memang objektif ini tentunya terhadap dampak dan kualitas karya ilmiah memang semakin diperlukan. Jadi, salah satu alat ukur yang memang paling dikenal itu adalah impact factor. Nah, impact factor ini adalah ukuran kuantiti yang mencerminkan frekuensi rata-rata sitasi yang diterbitkan dalam suatu jurnal dalam kurun waktu tertentu. Jadi, impact factor ini digunakan untuk mengukur dampak ilmiah atau influence dari jurnal tersebut di komunitas akademi global. Dan uh, impact factor ini dikembangkan oleh Institute of Science Information atau IC yang sekarang ini dikelola oleh Clarified melalui platform Journal Citation Reports atau JCR. Next, Mbak. Meski demikian, ini IF ini bukan satunya metrik yang memang tersedia. Banyak metrik lainnya yang memang dapat kita gunakan. Jadi, di sini impact factor ini em, eh, memang kita harus dapat memahami berbagai metrik ilmiah lainnya, tetapi kombinasi yang memang baik itu adalah metrik kuantitatif dan metrik kualitatif. Jadi, impact factor yang dikembangkan ini
eh, memang awalnya dimaksudkan untuk membantu pustakawan dalam memilih jurnal, tentunya jurnal mana yang paling relevan untuk diarsip-arsipkan. Namun perkembangannya impact factor ini sering digunakan sebagai indikator untuk kualitas jurnal ilmiah. Dan tujuannya ini sebagai simbol prestis dari jurnal itu sendiri, yang mana dijadikan dasar dari berbagai kebijakan akademik, termasuk rekrutmen dosen, promosi jabatan fungsional, penilaian dan juga penilaian kinerja dari penelitian. Nah, di sini ada cara bagaimana kita bisa menghitung untuk eh, sitasi dari artikel-artikel 2 tahun sebelumnya. Jadi rumus dasarnya saja di sini adalah impact factor sama dengan jumlah artikel yang diterbitkan dalam 2 tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah sitasi pada tahun tertentu terhadap artikel yang diterbitkan dan 2 tahun sebelumnya. Nah, next, Mbak. Di sini ada hitungannya, bagaimana kita mengetahui rumusnya, eh, angka-angkanya dari situ. Misalnya nih dari tahun 2024. Nah, ini adalah tahun pada saat dihitungkan sitasinya. Lalu 2 tahun sebelumnya misalnya 2022 sampai 2023 itu adalah periode artikel yang disitasi. Jadi jumlahnya total berapa kali artikel dari jumlah tersebut disitasi oleh jurnal lain pada tahun perhitungan. Lalu jumlah artikel ini, total artikel yang sudah bisa masuk ke dalam sitasi, maksudnya citable gitu ya, baik itu artikel maupun review. Nah, ini diterbitkan oleh jurnal tersebut dalam 2 tahun sebelumnya. Next. Jadi di sini artinya eh, terlihat bahwa rata-rata setiap artikel yang diterbitkan dalam jumlah tersebut disitasi sebanyak sekian kali dalam satu perhitungan. Belum belum berubah, Mbak. Next. Baik, ini contohnya, misalnya kita ingin tahu pada saat perhitungan impact factor pada jurnal X, tentunya tahun 2024 misalnya. Jadi jumlah yang diterbitkan itu misalnya sebanyak 200 artikel, lalu jumlah sitasi yang diterima pada tahun 2024 terhadap artikel yang eh, pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 600 sitasi. Jadi 200 artikel dibagi dengan 600, jadi ada 3. Nah, di sini adalah menjelaskan rata-rata setiap artikel yang diterbitkan dalam jumlah tersebut disitasi 3 kali dalam satu eh, tahun perhitungan. Next. Sebetulnya banyak sekali variasi dari turunan rumus ini. Misalnya kita pakai 5 tahun, 5 tahun terhadap artikel sebelumnya misalnya. Terus nanti dia akan bisa diukurkan untuk dampak jangka panjang dari jurnal itu sendiri. Lalu ada rumus perhitungan dengan immediacy index, di mana ini dapat mengukur secara cepat artikel disitasi. Lalu ada site half life, itu juga sebagai median usia artikel yang masih disitasi dalam suatu jurnal. Jadi dia menggambarkan umur keilmuan dari bidangnya. Nah, di sini ada kelebihan dan batasan dari impact factor. Di sini kita lihat dari kelebihannya. Nah, ada pengakuan global. Nah, di sini digunakan secara luas di berbagai disiplin ilmu. Jadi, impact factor yang diterbitkan itu dapat digunakan oleh banyak lembaga pendidikan yang memang dia itu menerbitkan jurnal dan lembaga pembiayaan. Juga reputasi jurnal ini sering juga dinilai berdasarkan dengan
impact factornya. Lalu ada penilaian cepat, di mana penilaian cepat ini mudah untuk dipahami dan digunakan karena kesederhanaan rumusnya, terus jumlah citasinya itu eh, hanya dibagi dua dan menjadikan alat ukur ini adalah alat ukur yang praktis dan mudah dikomunikasikan kepada berbagai pemangku kebijakan. Lalu ini juga termasuk dengan manajer akademik atau bagian akademik dan eh, serta di dalamnya ada pemangku kebijakannya. Lalu ini kelebihannya berbasis data. Jadi di sini berbasis data ini karena eh, menilai secara umum untuk artikel-artikel yang berdampak tinggi. Jadi dia mendorong kualitas dan daya saingnya karena IF ini menjadi tolak ukur prestis jurnal, maka dia mendorong pengelola jurnal ini untuk meningkatkan mutu editorial dan memperketat seleksi naskah, juga meningkatkan visibilitas jurnal yang ada secara internasional. Dan setelah kita paham mengenai kelebihannya, di sini juga ada batasannya. Batasannya itu yang pertama adalah fokus hanya pada jurnal. Jadi bukan untuk artikel individu. Jadi ini semuanya mencerminkan jurnal gitu ya, bukan artikel dari individu penulisnya. Lalu yang kedua ini tidak mempertimbangkan kualitas dari sitasi. Jadi jurnal di bidang manajemen misalnya cenderung memiliki IF yang memang eh, lebih rendah. Misalnya kalau kita masukkan eh, ke dalam publikasi eh, IT misalnya. Jadi itu akan tidak menambahkan sitasinya menjadi baik. Jadi kita juga harus bisa mempertimbangkan bagaimana kualitas dari sitasi itu tersebut, apakah positif, apakah negatif. Lalu ini rentan dimanipulasi dan ini praktek yang memang seperti self citation atau citasi kartel. Ini nanti dijelaskan di slide berikutnya, di mana praktek ini memang akan em, akan menjadi dampak yang kurang baik karena kita masukkan sendiri dan kita itu tidak melihat dari segi sitasinya, apakah itu bisa membuat sitasi kita menjadi tinggi atau menjadi rendah. Terus ini tidak mencerminkan kualitas substansional, di mana artikel ini banyak disitasi tetapi belum tentu berkualitas baik. Jadi bisa saja ketika dia disitasi ada terjadi kesalahan gitu ya. Jadi ini memang sepertinya em, tidak adil untuk perbandingan lintas bidang itu sendiri. Next. Kenapa metrik itu penting? Jadi memang di sini ada lagi metrik yang memang kita harus pahami bahwa eh, metrik ini seperti seperti impact factor yang yang sering memang digunakan untuk berbagai kepentingan dalam kita membuat suatu em, apa namanya penelitian dalam ekosistem akademik itu sendiri. Jadi memang kita itu kadang rentan untuk dimanipulasi karena banyak sekali bidang-bidang juga yang memang seringkali eh, memiliki siklus untuk publikasi dan kutipan ini lebih lambat. Jadi IF itu juga akan menjadi lebih rendah. Dan di sini eh, penting untuk memperhatikan metrik ini karena memang evaluasi jurnal oleh perpustakaan atau untuk lembaga penelitian.
Yang kedua adalah penilaian kinerja dosen dan penelitian, di mana eh, penggunaan metrik ini pun harus dilakukan secara bijak dan tidak semata-mata dijadikan tolak ukur satu saja untuk kualitas ilmiah. Dan berikut dengan pemeringkatan institusi akademik, berikut dengan pertimbangan dalam promosi jabatan akademik atau pemberian hibah riset. Jadi banyak institusi akademik yang memang sekarang ini menganjurkan pendekatannya memang lebih holistik dan berbasis konten seperti yang dilakukan dalam deklarasi San Francisco dan eh, Research Assessment atau DORA. Next, dan di sini metrik ilmiah ini banyak sekali yang bisa eh, digunakan untuk em, kita bisa melakukan impact factor di mana city site score ini juga masuk ke dalam Scopus atau Elsevier. Ini dikembangkan oleh Elsevier Scopus dan di sini dapat mengukur jumlah sitasi selama 4 tahun terakhir, lalu dibagi dengan total dokumen yang diterbitkan dan dalam kurun waktu tertentu. Terus ini juga mencakup semua jenis dokumen dan lebih inklusif dibandingkan dengan IF yang memang eh, perhitungannya adalah menghitung artikel dan review. Terus ada Simago atau jurnal rank. Ini juga berbasis pada data Scopus dan menggunakan algoritma mirip dengan page range yang mempertimbangkan prestis jurnal untuk pemberian sitasi. Nah, jurnal ini juga disitasi oleh jurnal bergengsi dan memang mendapatkan bobot tentunya lebih tinggi dan menyediakan peringkat jurnal berdasarkan negara, disiplin ilmu dan kategori. Terus ada Eigenvector Score. Ini juga bisa mengukur rata-rata pengaruh artikel di jurnal terhadap artikel lainnya dan tentunya kurun waktunya itu adalah 5 tahun setelah diterbitkan. Terus eigenvector ini adalah turunan dari eigenvector yang memang berbasis eigenvector yang memang memberikan perspektif itu lebih luas. Lalu H-index ini mengukur produktivitas dan dampak sitasi yang dikeluarkan oleh individu. Jadi ukurannya ini dapat menggabungkan produktivitas dampak sitasi. Misalnya seorang penulis ini memiliki H-indeksnya itu 10. Jika dia memiliki em, 10 artikel dan masing-masing ini disitasi minimal 10 kali. Lalu ada artikel influence score di mana ini menunjukkan rata-rata pengaruh artikel dan artikel ini dari suatu jurnal selama 5 tahun juga untuk publikasi dan lebih fokus pada dampak per artikelnya. Next. Nah, di sini kita tahu bahwa eh, sitasi ini adalah tindakan untuk dapat memberikan pengakuan atau rujukan. Tapi apa ya? Ini juga sumbernya harus berupa informasi, ide, data, terus tertampung dalam penulisan karya ilmiah baru. Next. Di dalam sitasi ini tentunya kita tahu bahwa fungsi dan tujuan sitasi ini yang pertama adalah memberikan penghargaan, membuktikan dasar ilmiah tulisnya, menghindari plagiarisme, menunjukkan kedalaman literatur yang dikajinya, dan menjadi ukuran pengaruh ilmiah. Next. Jenis-jenis sitasi adalah sitasi langsung, sitasi tidak langsung, dan sitasi sekunder. Next. Gaya sitasinya kita sudah tahu semuanya bahwa gaya sitasi ini ada apa style, ML style,
Chicago Style, IE Style, Harvard Style. Ini eh, mungkin bisa kita pelajarin apa dengan berjalannya. Next. Dan di sini saya eh, menampilkan strategi praktis untuk meningkatkan citasi. Em, ini bisa dibaca nanti saya berikan next. Mohon maaf karena waktunya sudah habis untuk saya. Jadi kita next-next saja dan nanti eh, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti akan saya jawab. Next, next. Baik, optimalisasi dalam penyajian artikel ini kita harus bisa meningkatkan kata kunci dan metadata agar penelitian kita mudah atau jurnal kita mudah ditemukan. Lalu judul dan abstrak ini yang lebih menarik bisa kita tampilkan dan tentunya ketika pencarian di dalam pencarian itu di SEO itu akan muncul citasi kita. Lalu kita bisa menggunakan DOI untuk referensi silang dan tautan ke dataset atau sumber tambahannya. Next. Dan di sini ada monitoringnya, tentunya dengan memantau metrik citasi, terus feedback tentang eh, feedback dan pembaruan artikel, lalu jaringan komunikasi penelitian di bidang employability atau pendidikan tinggi. Next. Tantangannya seperti ini dan kita bisa menyimpulkan bahwa sitasi merupakan jantung dari komunikasi ilmiah sehingga sitasi ini berfungsi bukan hanya sebagai alat etika dan akademik tetapi juga sebagai pengukur pengaruh dan reputasi ilmiah. Jadi semakin tinggi sitasi yang diterima pada sebuah karya itu juga akan semakin besar kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidangnya. Baik, next. Baik, ini akan kita lakukan. Next, next. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan ocehan saya. Eh, Nanti boleh langsung saja diberikan pertanyaannya ketika moderator menyediakan kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heni atas materi yang sangat inspiratif. Mungkin sebelum sesi diskusi, kita lanjutkan dulu untuk narasumber yang kedua kepada Ibu Lila Puji Lestari, SPD MSI. Kami persilahkan. Untuk waktunya 25 menit ya Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang ini kita masih diberikan kesehatan. Semoga kemudahan dan kita selalu dalam kebaikan untuk memberikan manfaat keilmuan kita kepada sesama. Baik, pada siang ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Meira selaku founder MPV dan salam kenal untuk narasumber yang pertama Ibu Heni dan mungkin audien yang hadir pada siang ini. Untuk materi kedua saya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemateri pertama, masih dalam topik mengenal impact factor dan bagaimana strategi meningkatkan citasi dalam publikasi ilmiah. Izin saya share screen. Sudah bisa terlihat ya, Mbak? Sudah Ibu. Pada kesempatan siang ini, saya akan menyampaikan terkait dengan mengenal impact factor dan strategi meningkatkan citasi karya ilmiah. Tadi sudah disampaikan oleh MC atau moderator bahwa saya dari Lila Puji Lestari dari Prodi Teknik Mesin Universitas Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo.
dan bidang riset saya atau terkait dengan kimia, ilmu hayat, dan yang baru 1 tahun ini juga terkait dengan kimia yang terkait dengan energi terbarukan. Pertama, saya ingin memperkenalkan terkait dengan karena hubungannya dengan impact factor dan citasi, saya juga akan menunjukkan profil akademik. Ya. Tentunya sebagai seorang dosen, kita perlu merawat Google Scholar yang pertama, sehingga tampak di situ bahwa uh, be- beberapa artikel telah disitasi. Kemudian itu juga menunjukkan bahwa selama menjadi dosen kita telah melakukan tridharma perguruan tinggi dalam bentuk penelitian, pengajaran ataupun pengabdian masyarakat. Dan hasil dari ketiga hal tersebut berupa publikasi ilmiah dan di Google Scholar, alhamdulillah selama periode 2020 ya, itu tercatat 1.203. Ini bisa saling mensitasi antara sesama peneliti, sesama dosen terkait dengan topik-topik yang sama, bisa melihat atau mengunjungi eh, link Google Scholar saya. Next. Nah, kemudian tidak hanya Google Scholar, sekarang ada yang namanya Sinta ID, ini juga sebagai penentu juga dalam peningkatan kinerja dosen. Jadi kalau kita mengikuti atau ingin mendapatkan pendanaan hibah melalui Bima Kemdikbudsaintek, itu juga ada syarat-syarat khusus yang disertakan. Salah satunya adalah jumlah dari eh, Sintascore. Sintascore yang 3 tahun itu juga ternyata menentukan terhadap perolehan hibah karena ada perbedaan jumlah skor pada bidang saintek dan pada bidang sosial humaniora. Jadi saya kira eh, bagaimana cara untuk meningkatkan skor Sinta itu juga nanti ada cara-cara khususnya. Jadi dalam Sinta untuk memasukkannya, insya Allah itu eh, sudah pada mengerti semua kepada Bapak Ibu dosen dan tentunya dibantu oleh LPPM ya biasanya tempat kami untuk melakukan sinkronisasi. Nah, karena data dalam Sinta tidak hanya artikel, tapi juga sinkronisasi dengan Google Scholar, sinkronisasi dengan Scopus, kemudian buku, Haki, dan terutama yang lebih meningkatkan nilai skor Sintanya adalah tentang paten. Nah, ini juga suatu hal yang harus diketahui oleh Bapak Ibu dosen bagaimana meningkatkan skor Sintanya. Selain Sinta, untuk profil akademik bagi seorang dosen juga memiliki ID Scopus. Nah, karena apa publikasi di dalam bidang internasional ya sih. Itu juga sangat menentukan perolehan skor Sinta dan tentunya untuk peningkatan kinerja di perguruan tinggi. Terkait dengan Scopus, mungkin eh, Bu pemateri yang pertama, saya kira tadi juga sudah menjelaskan ya terkait dengan publikasi dalam dunia internasional. Eh, Mudah-mudahan bisa berkolaborasi Ibu Heni, walaupun bidang kami sangat berjauhan. Ibu tadi sepertinya di manajemen, kami ada di sains, chemistry, dan mechanical engineering, tapi tidak ada salahnya ya karena sekarang itu zamannya kolaborasi dalam segala bidang. Terkait dengan pendanaan hibah yang kami dapatkan itu juga tidak harus semua dan bahkan tidak diperbolehkan ya jika dalam satu eh,
bidang ilmu. Jadi kita harus lintas bidang ilmu untuk menambah eh, kepak menambah terbaiknya proposal tersebut. Nah, selain ada Google Scholar, Sinta ID, Scopus, dan ada ORCID ya. Ini juga perlu kita memiliki ORCID itu untuk salah satunya adalah memperkenalkan publikasi yang sudah kita miliki. Ya. Tadi kalau saya melihat pemaparan dari pemateri pertama sungguh luar biasa. Salam kenal Bu Heni. Nah, saya pemateri kedua ingin menambahkan beberapa yang belum dan saya mulai dari best practice terkait dengan pengalaman ya, pengalaman pribadi saya terkait bagaimana menulis artikel. Kalau menulis iya, tapi bagaimana kita juga mendapatkan citasi ya dan dengan topik-topik yang menarik itu bagaimana cara-cara yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat dalam perjalanan saya di tahun 2019, kalau ini kebetulan saya juga menuliskan ya salah satu judulnya. Kenapa? Karena saya melihat sejak tahun 2012 hingga sekarang tahun 2025 itu hanya ada 6 sitasi sampai sekarang sudah menginjak 5 hampir 6 tahun ya. 6 tahun itu masih ada 6 sitasi. Nah, ya memang kalau dilihat ini jurnalnya adalah jurnal terakreditasi Sinta ya. Apalagi terakreditasi Sinta mungkin belum banyak yang melirik. Tapi tidak juga seperti itu. Nah, apa yang harus kita pelajari? Apa yang menjadi penyebab sampai 5 tahun itu masih pada 6 sitasi? Kemudian saya bandingkan dengan topik yang masih hampir-hampir mirip. Nah, saya masukkan di jurnal Alchemy. Nah, itu sekarang Sinta 2. Sekarang Sinta 2 dulu masuk masih Sinta 4 ya. Pada tahun 2020 ya, hanya selisih 1 tahun dengan sebelumnya, dengan topik yang sama. Tapi kalau saya melihat hingga di 2025 ya, kalau saya buka Google Scholar saya itu ada 33 citasi. Nah, apa yang membedakan antara tahun 2019 dengan tahun 2020 dengan topik yang sama dan citasinya hampir paruhnya hampir 5 kali lipat ya 33. Nah, ternyata saya pelajari yaitu pemilihan pada kata kunci yang lebih umum saya gunakan. Nah, ini ternyata sebagai salah satu trik untuk meningkatkan citasi adalah pemilihan kata kunci atau keyword. Nah, kemudian kalau saya lihat di artikel pengabdian masyarakat di tahun 2020 juga, saya belum membicarakan untuk yang 2025. Jadi saya lihat 5 tahun ke belakang itu bagaimana jumlah citasinya. Ternyata hanya sekedar judul yang menurut saya sederhana terkait dengan pengolahan sampah ya dengan metode 4R. Nah, ini saya kira sudah banyak artikel yang membahas tentang hal itu. Tetapi masih lumayan mendapatkan 13 citasi. Nah, kenapa? Karena saya melihat ini artikel-artikel yang berbau lingkungan, berbau apa terkait dengan pengolahan sampah itu masih diharapkan, masih dicari-cari oleh pembaca. Dan itu mungkin menjadi topik yang tidak akan pernah lepas selama kita membahas tentang kehidupan itu pasti namanya lingkungan dan sampah itu tidak pernah lepas dari permasalahan tersebut. Jadi masih mendapatkan citasi yang lebih baik daripada yang lainnya. Untuk 2025 ini masih belum karena masih dalam proses ya. Kemudian, nah ini
Jadi kalau kita lihat di sini tadi saya tunjukkan eh, artikel-artikel yang ah, kami publikasikan. Nah, ini, ini 2019 yang hanya 6 sitasi, kemudian ini yang aktivasi antioksidan ini yang 33 sitasi. Kemudian di tahun 2024, nah 2024 berarti 1 tahun ya, sekarang 2025, 1 tahun yang lalu, dengan judul ini, Evaluation of Characteristic Biochar, itu saya mendapatkan sitasi 4 sitasi. Menurut saya suatu hal yang lumayan ya. Kenapa? Di tahun 2024 saya sudah mendapatkan 4 sitasi. Ternyata saya merubah sedikit pola penulisan artikel dengan berkolaborasi dengan peneliti lain atau dosen-dosen lain. Itu mungkin juga bisa mempengaruhi. Kemudian yang kedua, artikel saya bawa ke tingkat yang ini ya, walaupun eh, apa namanya Q4, tapi kami mencoba untuk berupaya mempublikasikan dalam jurnal yang lebih tinggi ya, Scopus ya, Q4. Kemudian sekarang sudah naik jurnal tersebut menjadi Q3. Jadi ternyata ada tahapannya. Jadi mungkin kalau saya pribadi dari mulai jurnal nasional terakreditasi atau SINTA, kemudian meningkat lagi dengan eh, hal-hal yang kita pelajari, apa yang meningkatkan sitasi tersebut, akhirnya kami punya trik ya, salah satunya merubah pola publikasi. Hal-hal yang sederhana ini juga kami sampaikan kepada mahasiswa kami. Jadi supaya mereka menjadi terkenal, karena terkenal dalam artian terkenal dalam publikasi, minimal dalam penulisan artikel yang terakreditasi SINTA itu sungguh luar biasa bagi mereka sebagai seorang mahasiswa. Karena di tempat kami dalam hal penulisan itu harus menggandeng mahasiswa. Nah, sehingga kami tetap memperkenalkan alur-alur untuk publikasi, mulai dari Sinta hingga proceeding mungkin ya, yang luarannya proceeding, IOP misalnya. Kami kemarin juga mengajak mahasiswa untuk publikasi di conference, dan luarannya adalah IOP yang TES, Environmental and Science. Nah, sekarang kami melanjutkan kepada latar belakang. Latar belakang dari publikasi ilmiah itu adalah suatu cerminan kualitas dari seorang peneliti dan institusi. Kemudian sitasi itu adalah ukuran dampak dari karya ilmiah, dan impact factor adalah terkait dengan reputasi jurnal di kancah internasional. Nah, kalau kita lihat di sini terkait dengan publikasi ilmiah sebagai cerminan kualitas peneliti dan institusi, kita lihat dari aspek kemampuan peneliti. Jadi dalam hal kemampuan peneliti, publikasi menunjukkan kemampuan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari aspek indikator akademik, jumlah dan kualitas publikasi digunakan untuk menilai kinerja individu sebagai dosen atau peneliti dan akreditasi program studi. Kemudian untuk reputasi institusi, publikasi menjadi tolak ukur produktivitas dan reputasi institusi di tingkat nasional maupun internasional. Untuk citra akademik ya, semakin banyak publikasi di jurnal yang bereputasi, tentunya semakin tinggi citra akademik peneliti dan institusi. Kita juga dapat meningkatkan kolaborasi dan jejaring melalui publikasi, tentunya bisa membuka peluang kolaborasi riset dan memperluas jaringan akademik dan meningkatkan visibility. Kemudian peluang pendanaan yang saya sampaikan tadi, bahwa publikasi sangat kuat ya untuk mendukung akses pada hibah penelitian, baik penelitian yang baik penelitian yang diberikan oleh Kemdikbudsaintek ataupun yang eh, dana hibah penelitian dari yang lainnya, mungkin dari eh, sawit, dari BRIN, dari institusi-institusi yang lain yang itu juga memerlukan apa
memerlukan kolaborasi riset dan kerjasama internasional. Ya. Terkait dengan sitasi, ya sudah disampaikan tadi oleh pemateri pertama yang sungguh luar biasa. Ternyata sitasi itu adalah menunjukkan seberapa sering karya ilmiah dirujuk oleh peneliti lain. Dampaknya apa? Semakin tinggi sitasi, akan semakin besar kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Dari sisi makna akademik, sitasi itu akan sama dengan visibility atau keterlihatan, relevansi atau keterkaitan, dan influence atau pengaruhnya. Manfaatnya apa untuk sitasi? Menunjukkan pengakuan komunikasi ilmiah, meningkatkan hak indeks peneliti, menjadi indikator kinerja, dan mendukung aksesibilitas. Bagaimana strategi meningkatkan sitasi? Adalah menggunakan kata kunci yang tepat, publikasi di jurnal bereputasi, kolaborasi lintas institusi, dan mungkin bisa membagikan karya yang kita publikasikan di platform akademik. Impact factor, nah ini penjelasannya tadi saya kira sudah ya, perhitungan sampai detail perhitungannya, pembagiannya, saya tidak mengulang kembali. Nah, kemudian tujuan daripada webinar ini ya tentunya kita mengenal ya impact factor, metode ilmiah, kemudian bagaimana pentingnya sitasi dan mempelajari secara praktis cara-cara atau strategi untuk meningkatkan sitasi. Nah, ini saya kira saya lewati saja. Nah, ini sekarang kita lanjut kepada pentingnya sitasi, menunjukkan pengaruh karya ilmiah, meningkatkan reputasi peneliti dan institusi, menjadi syarat kenaikan jabatan dan hibah penelitian. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sitasi, nah ini judul dan abstrak itu sebagai kata kunci dan adanya relevansi atau kebaruan topik, kemudian jurnal sebagai tempat publikasi dan aksesibilitas artikel ya. Jika open access itu akan lebih mudah untuk disitasi. Nah, strategi sitasi yang pertama adalah menggunakan kata kunci yang tepat ya, menuliskan judul dan abstrak yang menarik, yang eye-catching, dan menggunakan bahasa Inggris untuk jangkauan secara global. Strategi sitasi yang kedua, mempublikasikan di jurnal yang bereputasi, baik itu Scopus maupun Web of Science ya, kemudian menulis review artikel ya. Bisa juga sekarang review artikel itu juga menjadi salah satu hal yang menarik ya untuk bisa dipublikasikan di jurnal bereputasi. Kemudian membangun kolaborasi riset internasional konsisten dengan afiliasi ya, tidak berganti-ganti dan email institusi tentunya. Kemudian strategi sitasi yang ketiga, mengupload ke repositosi institusi yang bisa menggunakan ini ya, ResearchGate, Adobe Edu atau Google Scholar. Mengoptimalkan profil ORCID, Scopus ID dan Sinta dan promosi di media sosial. Kemudian tools-tools yang bisa digunakan untuk meningkatkan sitasi yaitu melalui Google Scholar, Scopus dan Web of Science ya, Publish or Perish, Mendeley atau Zotero, ORCID, Research ID dan Sinta. Ini tip-tip praktis ya untuk bisa meningkatkan sitasi dalam memilih jurnal dengan akses yang luas atau open access, menggunakan kata kunci yang sangat populer, membangun jejaring riset dan publikasi berkelanjutan. Nah, kesimpulannya, tadi karena judul kita adalah mengenal impact factor dan meningkatkan strategi sitasi ilmiah, maka impact factor adalah ukuran jurnal. Sitasi adalah sebagai bukti kontribusi ilmiah. Kemudian strategi sitasi itu adalah menurut saya kualitas tulisan, ya, ditambah bagaimana kita mempromosikan dan aksesibilitas. Publikasi menunjukkan kemampuan peneliti menghasilkan pengetahuan yang baru, jadi merupakan indikator kinerja akademik dan produktivitas institusi. Dampaknya apa dari publikasi ilmiah tersebut bagi seorang dosen akan meningkatkan reputasi nasional dan internasional. Dari tinjauan sitasi, sitasi adalah jumlah rujukan karya oleh peneliti. Ya. Relevansinya akan menggambarkan visibilitas,
relevansi dan influen dari penelitian. Kemudian dampaknya menunjukkan kontribusi yang nyata pada pengembangan ilmu. Yang terakhir, impact factor adalah rata-rata jumlah citasi artikel dalam jurnal pada periode tertentu. Relevansinya adalah mengukur reputasi dan kredibilitas jurnal internasional. Kemudian dampaknya adalah publikasi di jurnal bereputasi, meningkatkan pengakuan ilmiah dan kolaborasi global. Sebelum saya tutup, kalau di tempat kami untuk penulisan artikel ya, apabila dosen itu bisa publikasi di jurnal Q1 dan itu harus melibatkan mahasiswa, itu akan mendapatkan pengganti ya sebesar 10 juta. Jadi bagaimana dosen berlomba-lomba untuk mendapatkan 10 juta apabila bisa publikasi di jurnal Q1. Artinya dari pihak institusi memberikan semangat ya bagaimana bisa tembus Q1. Jadi kita tetap belajar. Saya kira hal-hal yang sederhana menjadikan suatu pengalaman bagi kita, walaupun itu sekedar menulis, tidak hanya menulis saja, tapi kita bagaimana cara mempublikasikan sehingga mendapatkan citasi yang meningkat terus, membawa perubahan reputasi nasional ya, yang global tentunya kalau di tingkat yang lebih tinggi dan tentunya di tingkat yang paling sederhana adalah di tingkat institusi kita meningkatkan akreditasi institusi ataupun akreditasi prodi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Semoga kita tetap semangat ya menulis dan mempublikasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih kepada kedua narasumber atas paparan yang sangat bermanfaat. Kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Dipersilahkan. Nanti dikasih keterangan pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Heni atau Ibu Lila. Assalamualaikum Ibu Heni, salam kenal. Iya, Ibu Puji, salam kenal. Ini kan ya saya dengan MPV ini sudah berapa ya? Lebih dari 2 kali lah ada ya. Ini Hmm. eh, saya baru melihat secara langsung Bu Heni, walaupun mungkin di grup ada. Salam kenal Ibu. Iya, Ibu, salam kenal. Ini Bu, kolaborasi untuk penelitian Bu. Ya Bu Heni. Bu Heni dari universitas mana? Saya di Unpad Bu. Pajajaran ya Bu Heni. Betul Bu. Oh ya ya, ini bisa anu Bu, sangat membuka peluang ya tadi. Hmm. Begitu. Terima kasih bisa diperkenalkan di sini oleh Ibu Maira. Iya, iya Ibu. Saya jadi banyak teman sekali Bu dan bisa menyarankan ke yang lain. Ayo ikutan untuk bisa jadi narasumber karena memang apa ya Bu, memang wadahnya itu pas banget gitu. Iya, iya. Jadi saya Mhm. juga terima kasih secara pribadi kepada MPV ya, walaupun pelan-pelan mungkin nanti akan terus ya meningkat ininya jumlah pesertanya begitu. Jadi minimal kita sudah menyebarkan lah ilmu yang bermanfaat. Karena Mhm. kita tidak pernah tahu ya belajarnya sekarang, tapi memupuknya mungkin 2 bulan, 3 bulan lagi atau bahkan 1 tahun lagi kita tidak pernah tahu. Makanya saya enggak sudah menyarankan kepada ya anak didik kita jangan pernah meremehkan sekedar belajar ya Bu ini karena era-era zaman sekarang itu kalau kita belajar hanya sebuah teori itu sudah tidak di ini yang saya rasakan ya. Apalagi kimia dasar itu sudah enggak Mhm. asik kalau hanya menjelaskan teorinya. Jadi langsung dibawa ke lapangan begitu mereka mencari topik-topik yang terkait ini sungguh sungguh menarik gitu. Dan nantinya akhir ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah tulisan gitu. Ya mereka Mhm. namanya saya masukkan sebagai penulis penulis terserah 3, 4 itu dan sudah banyak contohnya. Akhirnya oh kalau kepingin terkenal itu salah satunya menulis di Google Scholar dan harus bersama dosennya. Nah, itu Iya. ternyata
juga sebagai upaya kami untuk memperkenalkan publikasi. Memang kalau di tempat kami kalau bisa publikasi di Sinta 2 itu memang tidak harus pakai sidang, Bu. Jadi sudah bebas itu. Hmm. Tapi mereka tetap membuat TA-nya, tapi tidak sudah terlewati sidangnya. Lah Mhm. bagaimana untuk mencapai Sinta 2 kan kalau nggak pernah sama sekali 5 6 aja belum pernah, mana bisa langsung 2. Sehingga Iya, itu yang betul. kami ajak ya sekedar dengan permasalahan yang ada di sekitar kita. Tadi misalnya tentang sampah itu sudah kami bagi topik-topiknya. Itu rencananya memang kami buat untuk publikasi. Itu minimal ya Hmm. minimal Bu. Ini kalau di penelitian ya banyak ya sampah jadi minyak dan sebagainya ya. Hmm. Kalau dari pengabdian masyarakat sungguh banyak sekali sebenarnya yang dinantikan oleh masyarakat di sekitar kita. Iya. Dan itu juga sangat bisa menjadi tulisan. Jadi kami mengupayakan untuk mempublikasikan yang paling sederhana tidak dalam Google apa Sinta dulu Bu dalam publikasi secara online media massa. Nah, Hmm. kalau mereka itu sudah bisa ya kan itu saya kira nulis itu menjadi mudah. Tapi kalau saya lihat suatu hal yang menjadi rintangan atau tantangan bagi mereka dalam hal penulisan adalah apa namanya malas mencari referen. Jadi mereka tidak pernah Iya. percaya bahwa Hmm. referensi untuk publikasi di Sinta 4 itu harus sekian itu mereka harus ditunjukkan jumlah dari referennya itu harus berapa. Kemudian Hmm. internasional orang tuh membuat Iya, iya. apa namanya itu Hmm. proceedingnya itu kan dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini kami berupaya untuk memperkenalkan sendiri. Kami mengajarkan di semester 3 itu sudah kami perkenalkan yang namanya publikasi itu. Dan Hmm. mereka iming-imingnya adalah saya ajak dulu. Saya ajak ini Hmm. untuk ini. Dan ternyata tidak hanya publikasi Bu ini, tapi dari buku. Nah, saya secara pribadi itu sudah 2 periode ini menghasilkan buku yang ber-ISBN itu menulis bersama mahasiswa. Jadi Hmm. kolaborasi dosen dengan mahasiswa dari tulisan-tulisan mereka, tugas-tugas mereka itu kami peer review, kami tata ulang, minta bantuan ke percetakan buku. Itu akhirnya jadilah sebuah buku. Kalau saya bukakan di Google Scholar saya itu ilmu alamiah dasar, tapi dalam bidang hukum. Jadi kan kami juga mengajarkan IPA dalam bidang hukum. Jadi itu jadi sebuah buku dan itu yang nulis itu mahasiswa dan dosennya. Nah, ini bisa keluar ISBN-nya. Artinya publikasi itu ya bisa dari mana saja, tergantung tujuan kita mau mau ke apa cinta atau mau ke book ya. Walaupun nanti Hmm. kalau urusan BKD ya kita nggak akan pernah berani nulis ya Bu, karena ada Betul. aturannya begini, begini, begini. Yang penting saya bilang ya sudahlah, menulis itu ya kita ikuti saja. Kalau BKD-nya mungkin nilainya rendah ya sudah tidak apa-apa atau bahkan tidak diakui karena buku Hmm. populer nggak masuk kan di BKD gitu. Ya, Hmm. tapi kan suatu kebanggaan ya bagi mereka karena mereka dapat sertifikat, mereka juga ada di dalam perpustakaan nasional itu yang Hmm. menurut saya adalah membanggakan bagi mereka. Iya, Itu Ibu. saja Bu, kok malah jadi cerita. Enggak apa-apa ya. Bu, Udah. sharing Iya. Ibu. Hai Bu, Ibu. Kalau saya ajak Sharing. mahasiswa saya untuk hibah Ibu, kebanyakan seperti itu. Jadi Oh, kemarin itu saya sudah 2 kali dapat dari Paragon Bu, oh PT para. Paragon. Ya. Nah itu sudah Punyanya 2 kali. anu ya, anu ya, Wardah itu ya. Iya betul Bu. Oh. Hmm. Dan Kalau itu untuk sudah. kalau untuk Paragon di bidang apa Bu? Ekonomi. Kalau saya itu sebetulnya bisnis digital Bu. Jadi banyak sekali bisnis digital materinya yang bisa diangkat ke permukaan karena memang kita bagaimana caranya membantu misalnya satu perusahaan atau satu UMKM diangkat untuk bisa
masuk meningkatkan SEO-nya gitu, Bu. Terus juga Hmm. bagaimana meningkatkan eh, stunting itu lewat Halo Bidan atau apapun, Bu. Jadi Oh, memang kita lakukannya di bagian transformasi digitalnya. oh, transformasi, iya, iya. Ya. Keren, keren. Saya dulu pernah ikut programnya Paragon yang apa itu, teacher apa itu ya Bu? Ya, apa dulu itu yang ILP, Bu. ILP apa? ya? Iya, Eh, betul Training LP. Teacher. Betul Ibu, betul. Iya, sampai Hmm. dapat hadiahnya itu dari Paragon itu. Sekarang nggak I- ada lagi. Mhm. mhm. Dikirimkan ke rumah masing-masing ya, Bu? Iya, betul. Oh, Alhamdulillah Ibu ini juga pernah mendapatkan hadiah yang sama. Iya lumayan Bu, itu untuk satu apa ya PKM gitu loh Bu. Jadi Iya, mahasiswanya juga ikut dan mereka juga jadi tahu oh caranya begini PKM, oh caranya penelitian begini iya, betul, betul, Bu. Kami sampai 2 dengan tahun Bu kalau untuk PKM Bu. Di 2024 dan 2025 masih konsis tentang perkopian. Jadi kalau oh 2000 kalau alhamdulillah. 2024 saya kopi di Mojokerto, Mojokerto Jawa Timur, itu di kopi yang hidup di lereng Gunung Arjuna, Welirang kayak gitu tuh. Jadi kan Hmm, eh, ada kopi yang khas namanya Excelsa. Nah, itu kalau Ibu mungkin yang kenal kan kopi Gayo, kopi Arabica, Robusta, ada kopi yang hidup di daerah Jawa Timur itu namanya Excelsa. Itu di 2024. Di 2025 ini kami kemarin laporan kemajuan dan Monef itu tetap sama perkopian, cuman desanya beda. Ini yang terkenal, kalau di nasional yang terkenal adalah kopi Wonosalam, Jombang. iya iya Bu. Masih Hmm, dalam perkopian itu juga terkait dengan digitalisasi. Artinya digitalisasi itu di bagian mana? Karena kalau di Wonosalam sendiri itu kopi dijualnya itu dengan harga yang tinggi. Penikmat hmm, kopi itu termasuk orang yang mampu. Nah, bagaimana masyarakat sekitar aja tidak mampu menikmati kopinya hmm, sendiri. Nah, akhirnya kita ubah menjadi kopi saset-sasetan. Kopi hmm, saset-saset itu mereknya kopinya UMKM itu Wonosalam, bukan kopi kapal api, kopi ya kita kita nggak bicara merek ya, tapi mereka itu inginnya memperkenalkan produk lokal kopinya mereka, begitu intinya. Dan itu kopi murni, tidak memakai campuran. Kalau yang lainnya kan itu ada campuran gula dan sebagainya. Kami membuat campuran sendiri, Bu Eni, dengan rempah. Jadi namanya kopi rempah Nusantara. Kita pakai jahe merah, kita pakai kayu hmm, manis itu bubuk. Nah, itu mendapatkan pendanaan 48 juta di tahap satu, batch satu. Nah, nanti iya. yang 2026 ya ternyata begini, Bu. Kenapa kok kami masih tetap pada perkopian? Karena itu tadi di sitasi itu harus mencantumkan Hmm, lima artikel yang pernah dilakukan, yang sudah publish. Nah, ini beratnya. Makanya kami bersyukur ternyata saya tuh punya 5 lebih untuk kopi. Ya, akhirnya nggak kesulitan. Saya masukkan semuanya. Dan itu harus di bold, harus di gini. Itu sarannya. Ini Bu reviewer waktu kami apa ada reviewer itu harus benar-benar hmm, ditunjukkan. Jadi nggak bisa kita apa ya asal gitu. Nah ini yang berat hmm, bagi kami ya, apalagi pemula misalnya harus harus Scopus gitu kan. Scopusnya harus 5 lah. Ini dari mana Bu? Kan begitu kan tidak bisa 6 bulan itu kan harus minimal 1 tahun 2 tahun harus dipersiapkan. hmm. Seperti Baik itu. Ibu, sebelumnya mohon maaf Terima saya kasih. selaku Iya. moderator menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika dalam webinar kali ini masih ada kekurangan baik yang saya sengaja maupun yang tidak. Terima kasih atas paparan materinya. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Bu Heni, Mbak Waalaikumsalam. Mira.